warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Di Sapa UMG kali ini cukup menarik ya, karena di podcast kali ini kita akan guyon-guyon, bukan guyon watan ya tentunya. Nah, jadi kita akan diskusi sambil guyon-guyon sama dua rekan saya. Bukan rekan sih, ini dua bintang tamu ya di podcast hari ini. Siapa lagi kalau bukan Alda dan Kusnul, dua serigala. Halo. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, mereka ini adalah dua rekan saya yang tiap hari ketemu saya ya. Jadi ini tuh tim di belakang panggung. Oke. Karena saya sudah kenal dan saya ingin mengenalkan kalian kepada kawan milenial berprestasi, sekarang perkenalkan diri kalian. Siapa dulu yang pakai baju hijau atau baju abu-abu biru? Hijau. Hah? Merah, salah gitu ya. Oke, Kusnul dulu aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Kusnul. Saya dari Prodi Akuntansi. Sekarang saya sudah menempuh di semester 7. Wah, semester tua ya. Skripsian nih guys. Oh, skripsian guys. Oke, dan kamu? Ini kamu aku nggak kenal loh. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Weda Maudia. Teman-teman bisa panggil saya Alda ya teman-teman ya. Oh ya, Oke, Alda. saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan saya sama seperti Mbak Husnul juga, saya semester 7 atau semester akhir. Gitu. Jadi lagi skripsian atau ngerjakan jurnal ya sekarang. Masih bisa itu ya, masih bisa ketawa ketiwi gitu ya. Cene arek loro iki wis gak tahu wis. Oke. Nah, denger-denger nih, enggak denger-denger ya. Lihat-lihat nih, kalian ini adalah student staff UMG karena kalian memakai lanyard ya. Jadi, kalian ini bagian apa sih? Kalau saya sendiri bagian admisi. Dan rekan saya di sebelah saya ini juga perkenalkan Mbak, silakan. Oke, sama. Saya juga sebagai admisi. Oh, sebagai admisi. Jadi dua anak ini, dua serigala ini ya, biasanya membantu kalian pada saat pendaftaran di kampus Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, jadi apabila kalian bingung terkait pendaftaran, prosedur pendaftaran, kalian bisa chat di WA admin dan yang balas itu dua serigala ini gitu ya. Saya bilangnya serigala karena dia itu ganas gitu ya. Ganas gak nih? Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak ganas teman-teman. Jadi gak perlu takut ya kalau misalnya daftar di kampus kami karena yang melayani adalah dua serigala yang cukup jinak ya. Oke. Nah, kesibukan kalian selain kerja di kampus UMG atau menjadi staf admisi itu apa? Kalau saya sendiri, selain jadi stafnya UMG, saya juga kuliah juga. Iya, udah tahu. Terus? Kuliah sambil bantu-bantu orang tua kalau mau jaga warung. Oh gitu. Jadi punya warung di mana nih? Di Terminal Makam Sunan Giri. Jadi teman-teman kalau misalnya mampir di Sunan Giri bisa langsung jual makanan kan? Iya lah. Ya jual makan, jual mie gitu ya. Iya. Nah jadi teman-teman bisa langsung mampir ke warungnya Mbak Alda gitu ya. Oke. Nanti ketemu Mbak Alda loh Iya ya. dong, pasti ketemu saya. Oke, sangat positif sekali dan produktif ya membantu orang tua. Oke. Dan kalau kamu kakak Kusnul? Oke, kalau saya kesibukannya nih ya, selain jadi admisi, saya sama sih, jadi mahasiswa juga ya tentunya. Dan terus apa lagi ya? Saya orangnya nggak sibuk soalnya. Loh, tapi kalau misalnya kita bisa lihat sendiri gak sih Al di Instagram dia tuh kayak orang cewek muda yang cukup produktif gitu ya. Kenapa ketawa terus Kusnul? Nah, itu kegiatan kamu itu apa aja sih? Kan kayaknya kamu itu mengikuti kegiatan di luar kampus juga ya. Itu organisasi atau kamu ikut kelas di luar, entah itu kelas apa atau apa gitu, bisa kamu jelaskan? Kalau untuk itu di luar itu saya jadi ini deh, freelance model. Oh, Gitu. kamu nge-freelance juga? Iya. Oke, nah teman-teman jadi beda sekali sama sekolah ya. Kuliah itu bisa disambi kerja apa aja gitu ya, apalagi freelance. Jadi cuannya itu
nggak cuma dari orang tua, nggak cuma kerja di satu perusahaan atau instansi, kita bisa mendapatkan uang pada saat kita entah itu di rumah ya, freelance di rumah atau di luar gitu bisa ya. Bisa. Oke, nah alhamdulillah kebetulan dua remaja ini yang saya undang ini adalah remaja-remaja yang cukup produktif ya teman-teman. Ini nggak di briefing apa-apa, alhamdulillah kalian benar-benar produktif. Jadi besok Alda aku datang ke warung kamu untuk lihat apakah kamu benar-benar di sana dan kamu Husnul, portofolio kamu di Instagram pasti akan aku pantengin terus gitu ya. Jangan lupa di follow juga ya guys. Nah, gitu ya. Oke, nah back to topic. Nah, ini jadi pembukaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Gresik ini udah buka ya, gelombang berapa? Sekarang masuk di gelombang 1. Kita buka per tanggal 14 kemarin November 2022 dan sampai 14 April tahun 2023. Nah gitu, di gelombang 1 ya. Nah kalau boleh tahu gelombang 1 ini benefitnya apa aja sih? Oke, jadi untuk di gelombang 1 nih ya, buat teman-teman yang masih fresh graduation lulusan tahun 2023 besok, ada namanya jalur undangan dan di sana itu kalian itu bakalan bebas tes. Jadi kalian tuh nggak usah tes, tapi kalian bisa langsung otomatis masuk ke Universitas Muhammadiyah Gresik. Caranya kalian bisa pilih ke jalur undangan. Benefitnya selain di bebas tes, kalian juga bakalan dikasih apa ya? Potongan. Ya, kalian dikasih potongan 100% untuk angsuran DPP atau uang gedung yang pertama. Gitu. Oh 100% ya? Iya, 100%. Wah, nah jadi teman-teman kalau misalnya bingung DPP itu apa sih? Misalnya teman-teman habis download brosur online di sistem PMB gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu bingung, DPP 1 sampai 4 itu adalah uang gedung atau uang pangkal ya. Iya. Nah, jadi di kampus kami itu sistemnya memang diangsur sebanyak 4 kali ya. 4 kali angsuran. Nah, 4 kali angsuran. Jadi misalnya teman-teman memiliki rezeki lebih, terus orang tuanya pengen membayarkan semua itu tidak bisa ya, harus mengikuti. Harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Sebenarnya bisa sih Mbak ya. Tapi harus konfirmasi dulu ke pihak keuangan gitu. Oh gitu. Tapi kalau menurut prosedur mending itu ya. Diangsur aja. Jadi nggak memberatkan orang tuanya yang akan membayar daftar ulang. Oke. Nah, kalau boleh tahu selain benefit tadi, itu ada nggak beasiswa khusus untuk gelombang 1 yang menarik dan bisa diikuti oleh calon mahasiswa baru atau kawan-kawan milenial berprestasi? Banyak sih Kak, contohnya ada kita di jalur gelombang 1 ini kami membuka bidik misi UMG. Jadi kampus kita ini buka beasiswa dari kampus sendiri, gratis biaya selama 4 tahun. Oh gitu. Jadi kalau yang dari pemerintah itu KIP kan ya? Iya, yang KIP. Nah, kalau yang di gelombang 1 ini beasiswanya dari kampus sendiri. Kampus sendiri, iya. Oke, menarik loh. Ada tambahan mungkin? Ya, jadi buat teman-teman yang memang punya keinginan untuk kuliah nih ya, terus bingung sama biayanya. Jadi di UMG tuh banyak sekali beasiswa. Jadi nggak hanya beasiswa bidik misi aja sih, tapi ada beasiswa e-sport buat teman-teman cowok nih yang suka ngegame gitu Oh, ya. ada e-sport juga. Ada beasiswa e-sport buat teman-teman cewek cowok yang jadi selebgram, seleb TikTok ya, yang suka ngevlog itu ada beasiswa influencer. Terus ada juga buat teman-teman yang suka ikut lomba-lomba ya, dan alhamdulillahnya dapat juara gitu ya, itu bisa ikut beasiswa prestasi seperti itu. Gitu. Ada juga nih beasiswa yang khusus untuk warga Muhammadiyah. Kita kan di bawah naungan Muhammadiyah ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi ada beasiswa khusus untuk warga Muhammadiyah maupun dari alumni SMK SMA Muhammadiyah seperti itu. Oh gitu. Jadi itu ya, memang beasiswa yang ditawarkan di gelombang 1 itu banyak ya. Banyak banget. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal biaya ya. Kalau pokoknya kuncinya kalau kuliah di kampus kami itu nggak usah khawatir masalah biaya. Mending bingungnya itu masalah pilih jurusan gitu ya. Soalnya banyak sekali loh teman-teman jurusan yang ditawarkan. Ada berapa prodi Mbak di kampus kami? Aku lupa. Ada 33 prodi. Oh wow, ada 33 prodi. Terakhir saya input kemarin, nggak input sih, kemarin saya baca itu baru ada 30, berarti sekarang baru nambah ya, nambah terus alhamdulillah. Dan rata-rata prodi baru juga sudah mendapatkan akreditasi ya. Gitu.
Nah, jadi teman-teman di kampus kami ini teman-teman nggak perlu memiliki apa ya, nggak perlu memiliki sifat takut atau khawatir soal biaya ya, karena memang banyak sekali beasiswa yang ditawarkan dan nggak harus prestasi akademik ya. Ternyata dengan main game aja teman-teman itu bisa mendapatkan beasiswa dan apa tadi, apa yang influencer. Nah, jadi bikin TikTok atau bikin video di YouTube itu kalian juga bisa gitu. Jadi bagian dari kampus Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih cerita awal kalian, tolong diceritain ya. Awal kalian menjadi student staff di kampus Universitas Muhammadiyah Gresik ini gimana sih? Ini banyak sekali loh sebenarnya kawan-kawan milenial di kampus ini yang pengen menjadi tim admisi juga gitu. Ayo ceritain. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Oke, jadi aku dulu itu apa ya? Aku orangnya tuh nggak suka nganggur. Jadi aku tuh harus ada kesibukan gitu ya. Terus kebetulan aku lihat di Instagramnya Unmul Gresik itu dia itu membuka lowongan humas dan admisi. Sebenarnya tuh aku nggak tahu tugas admisi itu ngapain. Yang aku tahu tuh temanku itu ada yang jadi tim humas ya. Itu tugasnya kan ngedit kayak gitu ya. Tak kirain kayak gitu, ternyata enggak. Ternyata aku jadi bagian adminnya kayak gitu. Jadi sebenarnya iseng-iseng doang sih, tapi alhamdulillah ya. Kalau kamu Alda, Kalau saya sendiri tuh dulunya belum tahu ya sekitaran Unmu itu ada apa aja sih. Ternyata ada admisi sama humas dan kebetulan saya juga masuk di admisi. Iya. Dan tugasnya itu sebagai admin sama biasanya itu kami promosi juga ke luar sekolah, mendatangi sekolah-sekolah gitu. Gitu. Iya. Jadi kalian awal-awal itu kaget gak? Kan ini kan jadi kalau kerja di sini teman-teman, ini tuh bukan kerja ya namanya, tapi belajar bekerja gitu. Kalian awalnya culture shock gak sih, kayak lihat, oh ternyata data sebanyak ini harus diolah dalam berapa jam gitu? Awalnya kaget gak? Ya, kalau saya Oh iya, aku tahu kok. Jadi teman-teman aku tuh tiap hari tuh ketemu mereka, jadi aku tuh tahu jawaban mereka itu apa gitu. Jadi mereka tuh kaget gitu ya jawabannya. Oke, nah seperti yang kalian bilang tadi, kalian kan juga membantu promosi ke sekolah-sekolah ya. Ada nggak cerita yang unik, hal yang unik atau menarik yang pernah kalian alamin waktu kalian promosi terkait admisi UMG di sekolah-sekolah? Kalau dari saya sendiri banyak sih Mbak, apalagi kan anak yang dihadapin kan anak remaja ya. Iya, Kelas jadi kamu 12. mempelajari karakter juga Iya. ya. Itu. Apalagi kalau saya sendiri kan kuliahnya di jurusan PGSD. Ketemunya kan sama anak kecil-kecil kan. Iya, magangnya juga ya. Iya. Terus ketemunya tiba-tiba yang SMA kelas 12. Wah, itu sangat super sekali itu. Challenging nggak? Menurut kamu itu hal yang challenging atau tidak? Iya sih. Iya. Nakalnya udah beda nggak sih? Ya? Beda. Kalau anak SD itu kan nakalnya yang lari-lari. Lari-lari. Kalau SMA itu nakalnya beda lagi. Beda lagi. Tahu lah ya kalian nakalnya anak SMA itu kayak gimana? Apalagi sering genit-genit gitu, minta nomor WA, nomor sebagai dan lain-lain sebagainya. Gak boleh diceritakan. Iya. Kalau kamu Kusnul? kalau aku sih ceritanya itu kalau waktu presentasi ya. Anak-anaknya tuh nggak bisa ketebak gitu loh. Kadang kalau kita ke SMA sini ya, itu anaknya itu nurut, dengerin gitu ya. Terus aktif banget. Tapi Aktif kadang bertanya. kadang di satu sekolah yang lain anaknya nggak ada yang dengerin. Aku dicuekin Kak. Iya. Jadi kamu aku dicuekin Kak, aku langsung wow, kayak gitu ya emang. Nah, jadi ya sih kalau misalnya turun ke sekolah-sekolah itu kita pasti langsung secara langsung berinteraksi dengan ya anak kayak gitu. Anak SMA kan udah pada gede dan mulai labil-labilnya juga kan. Pasti mereka juga sebenarnya bingung nih mau kuliah itu ambil jurusan apa, kuliah di mana dan sebagainya gitu. Nah, jadi sangat challenging juga ya kalau misalnya presentasi atau sosialisasi di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi kalian misalnya daftar, alhamdulillah mereka ini jinak kok teman-teman. Jadi misalnya kalian dari sekolah, misalnya mereka berdua ini datang ke sekolah kalian, jangan sungkan-sungkan tanya terkait
admisi Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke. Pertanyaan ini juga tertuju ke kalian juga nih. Apakah kalian sebelum kerja atau menjadi tim admisi Universitas Muhammadiyah Gresik ini sebelumnya sudah pernah bekerja? Kalau aku sendiri udah pernah. Oh, udah Jadi pernah. sebelum aku diadmisi, aku tuh sudah kerja. Aku sebelum kuliah sih, sebelum kuliah tuh aku udah kerja. Jadi aku kerja dulu baru kuliah. Oh, Gitu. kamu tapi nggak gap year ya? Aku gap year. Oh, gap year. Jadi aku kerja dulu selama setahun. Setelah itu aku kuliah sambil kerja. Oh, gitu. Berhubung kemarin corona nih ya. Iya, Covid nih. Iya. Kan dulu corona itu dirumahkan semua gitu. Jadi makanya aku kehilangan pekerjaan. Terus habis itu baru ada lowongan admisi. Gitu ya. Berarti kamu nggak putus di situ ya, tetap cari kegiatan positif gitu ya. Oke, kalau kamu Alda? Kalau saya sendiri itu sih bantu orang tua Oh, buka yang usaha itu. Iya. jadi memang sebelumnya sudah punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, di luar kesibukan itu kalian kan juga kuliah ya. Itu gimana sih cara manage waktu antara kuliah sambil kerja? Versi kalian masing-masing pasti berbeda nih. Gimana? Kok gak bisa jawab nih? Saya jawab loh ini. Oke, apa ini? Alda dulu. Kalau dari aku sendiri sih kayak mengalir aja sih gitu. Kalau ada waktunya sendiri-sendiri, Oh, temanya seperti itu. sendiri. Kalau boleh tahu kamu itu dulu nggak dulu sih. Sekarang kamu kuliahnya tuh ambil pagi atau sore sih? Kalau aku pagi, Oh, kelas pagi. Kalau aku senang sore. Sama aku juga kelas pagi. Oh, kelas pagi. Kayak ditanya ini bu guru gitu ya. Nah, jadi teman-teman di kampus kami itu ada 2 kelas ya. Iya. Kelas pagi dan juga kelas sore. Kelas sore diformulasikan untuk teman-teman yang ingin nyambi bekerja. Nah, ini teman-teman dari kelas pagi juga bekerja ya, ternyata di luar kuliah itu mereka juga bekerja. Jadi kalian tuh kalau kuliah di kampus kami itu nggak usah terbebani masalah nggak bisa manage waktu antara kuliah sambil kerja karena semuanya itu fleksibel ya. Pasti mengalir dan kalian pasti tahu cara kalian masing-masing untuk memanage waktu kalian seperti itu. Kalau Kusnul? Oke, kalau memanage waktu ya sama sih, tergantung juga ya. Tapi kalau kuliah sekarang kan sudah semester akhir ya, jadi tinggal 1 mata kuliah aja. Jadi lebih fokus ke kerjanya sih, gitu. Oh, gitu. Jadi kuliahnya tuh tinggal skripsian, praktikum 1. Oh iya ya, semester akhir ya, prakteknya masih ada ya. Iya, udah nggak ada mata kuliah, jadi agak nggak terbebani lah sama Oke. kuliahnya. Gitu. Nah, ini kan kalian kan udah semester akhir. Gak lama ini juga udah lulus kan ya. Nah, jadi kalian kan tentunya setelah lulus kan ingin mencoba atau keluar dari zona nyaman kan. Pasti ingin kerja di luar, mengetahui kerja yang sesungguhnya itu seperti apa gitu kan. Kalau di sini kan tuh belajar bekerja. Kalian kan tentunya pengen keluar dari zona nyaman kalian. Nah, kira-kira suka duka apa sih yang ingin kalian sampaikan selama kalian menjadi tim admisi Universitas Muhammadiyah Gresik? Siapa dulu? Gak usah nangis kayaknya. Gak usah. Oke, jadi suka dukanya menurut saya kalau dukanya sih apa ya? Gak ada dukanya perasaan. Oh wow, kerja di sini nggak ada dukanya ya teman-teman. Karena benar-benar apa ya? Di sini tuh emang dunianya anak muda ya. Iya. Jadi untuk teman-temannya juga ya yang satu ruangan, satu kantor itu partnernya tuh ya emang kayak remaja-remaja. Jadi ya nggak ada beban gitu loh. Kayak ya sefrekuensi lah biasa. gitu ya. Iya. Jadi kerjanya juga kerjasamanya ada, kekeluarganya ada gitu. Jadi perasaan gak ada dukanya. paket komplit. Iya, Iya. komplit Paling itu. dukanya itu waktu teman-teman dari kita itu ada yang resign gitu. Iya. Oh iya, ya benar teman-teman. Jadi tim admisi dan humas Universitas Muhammadiyah Gresik ini biasanya kalau sudah lulus atau sudah memilih untuk keluar dari zona nyaman itu emang mereka resign ya, mengajukan surat resign seperti itu. Dan memang sih hal itu tuh hal yang menyedihkan ya. Jangan-jangan kalau misalnya suatu saat saya mau keluar dari zona nyaman kalian juga agak sedih gitu, agak sedih gitu. Enggak, saya masih stay di sini ya teman-teman di Sapa UMG gitu. Nah, berarti nih menurut kalian itu dukanya nggak ada di sini.
dan yang bikin sedih ya kalau itu. Mungkin Alda ada tambahan apa nih suka dukanya? Udah sih lengkap, paket komplit. Oh, gitu Udah ya? dijawab sama Mbak Husnul. Oke. Oke. Dan harapan kalian nih pertanyakan. Tapi jadi tiba-tiba grogi sih kalau misalnya podcast sama kalian. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih. Harapan kalian untuk kampus Universitas Muhammadiyah Gresik itu apa? Harapan saya untuk UMG itu sekarang kita kan sudah buka gelombang 1 ya teman-teman. Jadi harapannya supaya teman-teman itu banyak yang daftar ke UMG. Apa sih benefitnya itu? Definite. tipe. Jadi benefitnya ketika kalian daftar di UMG itu banyak banget, mulai dari beasiswa, terus apa lagi ya? Ada jalur-jalur yang memang itu memudahkan kalian gitu ya, seperti jalur undangan kayak gitu. Bebas tes gitu. Ya, Jadi jadi teman-teman masuknya nggak pakai tes. jadi harapan aku untuk UMG itu banyak banget di gelombang 1 ini teman-teman dari SMA, SMK, MA gitu ya yang daftar ke UMG terus bertemu dengan aku. Juga. Oh iya, kamu udah harapannya apakah sama? Ya, harapannya sama. Semoga anak kelas 12 yang lulus tahun 2023 ini bisa masuk ke UMG gitu ya, karena UMG itu dekat, berkualitas dan sudah terakreditasi baik sekali gitu ya teman-teman. Oke, waktu ini sudah menandakan kalau kita harus mengakhiri podcast ini karena semua pertanyaan dari kawan milenial berprestasi sudah terjawab. Terima kasih Kusnul dan Alda, saya amini harapan kalian selaku tim admisi ya. Nah, jadi daftar aja langsung, kalian bisa daftar di website pmb.umg.ac.id sekarang sampai tanggal berapa? 14 April masih buka gelombang 1. Kalian tadi sudah dengar sendiri benefit-benefit apa aja yang ada di gelombang 1. Jadi teman-teman nggak perlu sungkan-sungkan untuk daftar di kampus Universitas Muhammadiyah Gresik ya teman-teman. Daftar dari rumah bisa ya? Bisa, Karena online. semua online ya. semua, mulai dari pendaftaran, terus pemberian formulir, tesnya juga online semua. Oke. Jadi teman-teman itu nggak perlu datang jauh-jauh ya dari rumah ke kampus, kecuali kalau teman-teman ada niatan mau main-main nggak apa-apa. Oke, gitu teman-teman. Langsung dengar sendiri nih tesnya dari tim admisi Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, terima kasih Kusnul dan Alda. Teman-teman kawan milenial berprestasi juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kalian juga terima kasih ya udah meluangkan waktu kalian, kok jadi keliru sih. Nah, jadi makasih ya Kusnul sama Alda sudah meluangkan waktunya untuk mengisi Sapa UMG kali ini. Semoga jawaban kalian dapat membantu teman-teman yang lagi galau-galau memilih kampus dan jurusannya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Alda dan Husnul pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.